Halo guys, jadi hari ini gue akan ngebahas salah satu objek pariwisata yang lumayan terkenal di Jakarta. Bukan Monas, tapi di sebelahnya, Masjid Istiqlal. Yuk, simak penjelasan gue. Halo guys, balik lagi ke channel gue. Jadi hari ini gue bakalan ngebahas tentang objek pariwisata yang ada di Jakarta yang udah lumayan terkenal ya. Ini juga jadi salah satu ikon juga sih di Jakarta, yaitu Masjid Istiqlal. Sejarahnya dulu ya kita bahas ya. Pokoknya setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, cita-cita besar untuk membangun sebuah masjid yang dapat menjadi sebuah tempat kebanggaan warga Jakarta sekaligus tempat untuk beribadah sudah mengendap di hati warga Indonesia. Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama Republik Indonesia pertama, dan beberapa ulama mengusulkan untuk mendirikan masjid yang mampu menjadi simbol bagi Indonesia. Pada tahun 1953, Kiai Haji Wahid Hasyim selaku Menteri Agama Republik Indonesia bersama Haji Agus Salim, Anwar Joko Oraminoto, dan Insinyur Sofwan, dan dibantu sekitar 200 tokoh Islam, pimpinan Kiai Haji Taufik Rohman, mengusulkan untuk mendirikan sebuah yayasan. Pada tanggal 7 Desember 1954, didirikanlah Yayasan Masjid Istiqlal yang diketuai oleh Haji Joko Roaminoto untuk mewujudkan ide pembangunan Masjid Nasional tersebut. Ini FYI ya, di dalam Masjid Istiqlal tuh ada madrasah Ibtidaiyah Istiqlal. Gue lupa cara ngomong gimana. Pokoknya gue SD di situ. Dari playgroup sampai SD kelas 3 gue di situ. Haji Joko Rauminoto ini menyampaikan rencana pembangunan masjid pada Insinyur Soekarto dan ternyata mendapatkan sambutan hangat dan akan mendapat bantuan sepenuhnya dari Presiden Insinyur Soekarno sejak tahun 1954. Oleh panitia diangkat menjadi kepala bagian teknik pembangunan Masjid Istiqlal, dan beliau juga menjadi ketua dewan juri untuk menilai sayembara maket Istiqlal. Nah, selanjutnya ini ke penentuan lokasi Masjid Istiqlal ya. Dulu kan nggak langsung ada di situ kan. Jadi penentuan lokasi masjid ini sempat menimbulkan perdebatan antara Bung Karno dan Bung Hatta yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Bung Karno mengusulkan lokasinya itu di atas bekas benteng Belanda Frederik Hendrik dengan Taman Wilhelmina yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1834, yang terletak di antara Jalan Perwira, Jalan Lapangan Banteng, dan Jalan Katedral dan Jalan Veteran. Sementara Bung Hatta mengusulkan lokasi pembangunan masjid ini terletak di tengah-tengah umatnya, yaitu di Jalan Tamrin, yang pada saat itu di sekitarnya banyak dikelilingi kampung-kampung. Selain itu, ia juga menganggap pembongkaran benteng Belanda tersebut akan memakan dana yang tidak sedikit. Namun akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk membangun di lahan bekas benteng Belanda karena di seberangnya telah berdiri gereja katedral dengan tujuan untuk memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Kalau ini bener sih, gue pernah ngerasain soalnya kalau Jumatan di situ tuh kan parkirnya dulu tuh keren banget parkirnya. Jadi kita dulu tuh parkirnya susah karena dulu belum direnov kayak sekarang. Sekarang tuh parkirannya gede. Jadi dulu kadang-kadang tuh parkirnya sampai ada yang di luar, dan kerennya dari pihak gereja katedral itu memperbolehkan untuk parkir di situ. Jadi toleransinya toleransinya mantep. Pembangunan. Pemasangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang disaksikan oleh ribuan umat Islam. Pelaksanaan pembangunan masjid ini tidak berjalan lancar sejak direncanakan pada tahun 1950 sampai dengan 1965. Tidak banyak mengalami kemajuan guys. Ternyata proyek ini tersendat karena situasi politik yang kurang kondusif pada saat itu. Berlaku demokrasi parlementer, partai-partai politik saling bertikai untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Kondisi ini memuncak pada tahun 1965 saat meletusnya peristiwa G30 SPKI, sehingga pembangunan masjid itu terhenti sama sekali, benar-benar stop. Nah, lalu setelah situasi politiknya mereda pada tahun 1966, Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan mempelopori kembali pembangunan masjid ini. Kepengurusannya dipegang oleh Kiai Haji Idham Jalid
yang bertindak sebagai koordinator Panitia Nasional Pembangunan Masjid Istiqlal. 17 tahun kemudian Masjid Istiqlal selesai dibangun. Buset, 17 tahun kemudian Masjid Istiqlal selesai dibangun pada tanggal 24 Agustus 1961 dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978. Ditandai dengan prasasti yang dipasang di area tangga pintu Assalam. Biaya pembangunannya diperoleh terutama dari APBN sebesar 7 miliar dan 12 juta US dollar. Nah, itu merupakan sejarah dari Masjid Istiqlal ya. Kalau misalkan disuruh bahas kenapa milih objek, kenapa gue mau membahas ini ya, karena yang pertama ya kayak yang tadi gue bilang, dari playgroup sampai gue kelas 3 SD gue ada di sini. Jadi banyak banget kenangan indah dan buruk yang ada di sini. Ini masjid gede banget BTW ya. Jadi Masjid Istiqlal ini besarnya 10 hektar. Jadi mampu menampung 120.000 jamaah dalam waktu yang sama. Lu bayangin anak kelas 3 SD umur 9 tahun ada di situ. Gue pernah hilang di situ. Ya gue punya ikatan emosional di sini lah, karena gue dulu sempat sekolah di sini. Juga salah satu masjid terbesar di dunia. Jadi sekian video gue hari ini. Bye bye. Jangan lupa like, comment, subrek, sama pencet bel. Bye bye.